selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran yang kedua ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 8. Silakan dibuka buku paket tema 8 halaman 11. Sampai dengan halaman 19. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 8. Silakan dibuka buku LKS tema 8 halaman 6. Sampai dengan halaman 8. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 5 contoh permainan yang membutuhkan kerjasama dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh penggunaan huruf kapital dengan benar. Anak-anak, Udin, Edo, Beni, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Berikut ini, silakan anak-anak mengamati gambar halaman rumah Udin. Anak-anak, apakah kalian dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nah, berikut ini ada teks percakapan antara Udin dan Beni. Udin berkata, "Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk, kita bersihkan terlebih dahulu." Kemudian, Beni menjawab, "Betul. Masih banyak sampah yang berserakan, ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri." Nah, anak-anak, di dalam teks percakapan ini, Udin berkata bahwa halaman rumah masih kotor, kemudian mereka akan membersihkan halaman rumah terlebih dahulu sebelum mereka bermain. Nah, anak-anak, ketika kita akan bermain, kita harus memperhatikan di sekitar tempat kita bermain. Jikalau di sekitar tempat kita yang akan kita gunakan untuk bermain kotor, maka kita bersihkan terlebih dahulu ya, anak. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku.
Nah, anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak, akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Awali dengan hompimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti, ikuti aku, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya, monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, ikuti, ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan tentang bagaimana kita bermain mengikuti atau menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan permainan di air, kita harus bermain di bawah pengawasan orang tua. Anak-anak, lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya menyanyi sambil menari. Anak-anak boleh melakukan bermain menirukan gerakan binatang bersama adik kalian atau bersama kakak dan abang kalian di rumah masing-masing. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Anak-anak, tahukah kalian contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, berikut ini anak-anak perhatikan. Ini adalah tabel contoh kegiatan bermain yang pernah misalnya kalian lakukan yang menunjukkan persatuan. Contoh, permainan bermain sepak bola. Nah, ini membutuhkan persatuan ya anak-anak karena bermain dalam tim atau kelompok. Kemudian bermain ular naga. Selanjutnya bermain bola basket. Nah, berikutnya bermain bola kasti, kemudian bermain voli, dan bermain boneka. Nah, itu tadi ya anak-anak beberapa contoh permainan yang membutuhkan kerjasama. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Nah, anak-anak perhatikan gambar Benny dan teman-temannya, mereka sedang bermain sepak bola. Ini contoh ceritanya ya anak-anak. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola.
kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cerita mereka bermain bersama walaupun mereka berbeda agama, ya anak, tetapi mereka saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Anak-anak, bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hompimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cerita pengalaman Beni dan teman-temannya. Mereka bermain binatang, menirukan gerakan binatang di air, ya anak, atau di kolam renang milik Beni. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca secara bersama-sama. Apa isi teks yang kamu baca di atas? Ya, isi teksnya adalah berisi tentang bermain menirukan gerakan binatang di air. Anak-anak, apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Ya, kesimpulannya dari isi teks tersebut atau dari cerita tersebut adalah sebelum bermain menirukan gerakan binatang, kolam dibersihkan dahulu dan saat bermain harus bersikap sportif. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang huruf kapital. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital digunakan sebagai huruf besar. Anak-anak, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut yang sudah Ibu Guru ketik. Ini yang tulisannya berwarna ungu, ya anak-anak. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, anak-anak, di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Selain di awal kalimat, huruf kapital atau huruf besar juga digunakan pada penulisan awal nama orang. Seperti contohnya nama Edo, E huruf kapital, kemudian Beni, B huruf kapital, Siti, S huruf besar, kemudian Dayu, D huruf besar, kemudian Meli, M huruf besar, dan Lani, L huruf besar. Anak-anak, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak,
Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, anak-anak, berikut ini susunlah kata-kata menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, anak-anak, di sini kata-katanya masih acak. Nah, tugas kita adalah kita akan menyusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Tong, Udin, sampah, memegang. Nah, sekarang kita susun menjadi sebuah kalimat yang utuh, kalimat yang benar, ya anak. Nah, kalimatnya adalah Udin memegang tong sampah. Selanjutnya, gambar yang kedua ini, rumah menyapu halaman Siti. Nah, sekarang kita susun menjadi kalimat yang benar. Siti menyapu halaman rumah. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar Edo. Ini kata-katanya yang masih acak, ya anak-anak. Kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Nah, sekarang kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar dan utuh. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Selanjutnya, sampah, Lani mengumpulkan. Nah, ini masih acak, ya anak-anak, kata-katanya. Kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar dan utuh. Lani mengumpulkan sampah. Kemudian berikutnya, Lidi, Meli, sapu, memegang. Nah, dari kata-kata yang masih acak, kita akan menyusun menjadi sebuah kalimat yang benar dan utuh. Kalimatnya adalah Meli memegang sapu Lidi. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 5 contoh permainan yang membutuhkan kerjasama, yaitu pertama, permainan sepak bola. Kemudian, yang kedua, permainan bola kasti. Yang ketiga, permainan bola basket. Dan yang keempat, permainan ular naga. Kemudian yang kelima, permainan bola voli. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh penggunaan huruf kapital, yaitu pertama, huruf kapital digunakan awal kalimat. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan penulisan awal nama orang. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk penulisan awal nama hari. Dan yang keempat, huruf kapital digunakan untuk penulisan awal nama bulan. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran yang kedua ya anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.